Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Pada pertemuan kali ini, kita akan menjelaskan suatu materi yang berjudul Iklim Kelas di dalam mata kuliah pengelolaan kelas yang diampu oleh Ibu Dr. Cucun Sunaingsi, SPD, MPD. Nah, teman-teman, selanjutnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sabrina Fauzia dengan NIM 2404805. Lalu rekan saya Gisida Fasadiah dengan NIM 2404653. Halo semuanya, perkenalkan aku Aisyiti Rusmawati dengan NIM 2402575. Baik, jadi dalam materi ini kami akan menjelaskan mengenai pengertian, jenis-jenis, faktor penyebab, tujuan dan peran guru, ciri-ciri dan manfaat kelas kondusif, dan kesimpulan di akhir. Selamat menyaksikan. Yang pertama ada pengertian iklim kelas. Iklim kelas menurut Moss and Trickett tahun 1974, iklim kelas adalah lingkungan sosial dan emosional yang tercipta dari hubungan antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Fraser tahun 1986, iklim kelas merupakan persepsi siswa terhadap suasana belajar di kelas yang berpengaruh terhadap motivasi dan prestasi belajar. Menurut Suharsimi Arikunto tahun 1993, iklim kelas adalah suasana atau keadaan lingkungan belajar, baik fisik maupun sosial yang dapat mempengaruhi semangat siswa. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis iklim kelas. Nah, di slide ini kita melihat ada dua kategori, yaitu iklim kelas berdasarkan sikap guru dan sikap murid. Yang pertama yaitu iklim kelas dengan guru otoriter. Nah, di sini guru itu memegang kendali penuh atas kelas. Guru biasanya sangat tegas, tapi sayangnya seringkali terlalu kaku. Keputusan sepenuhnya berasal dari guru dan siswa jarang diberikan kesempatan untuk mengutarakan pendapat ataupun bertanya. Biasanya, guru otoriter ini lebih cepat menggunakan hukuman atau ancaman untuk menjaga ketertiban. Suasana kelas memang terlihat teratur, tapi siswanya cenderung takut, pasif, dan tidak berani untuk berinisiatif. Selanjutnya ada guru permisif. Kalau yang tadi itu terlalu ketat, kalau yang ini mah sebaliknya. Guru memberi kebebasan yang sangat luas pada siswa. Di sini guru tidak banyak mengatur dan lebih membiarkan siswa bergerak sesuai dengan keinginan mereka. Sekilas terasa menyenangkan, tapi akibatnya kelas bisa sering menjadi tidak fokus dan tujuan pembelajaran itu sulit dicapai. Guru juga biasanya baru membantu kalau diminta dan jarang mengambil peran sebagai pengarah. Akibatnya kelas menjadi bebas tapi tidak terarah. Nah, kemudian yang ketiga adalah guru real atau guru yang realistis. Tipe ini adalah gabungan seimbang antara kebebasan dan aturan. Di sini guru tetap memberi ruang bagi siswa untuk bertanya, berpendapat, dan berekspresi. Tapi semua itu tetap berada dalam batasan yang jelas. Anak-anak juga merasa nyaman, aman, dan tetap terarah. Iklim kelas dengan guru real dianggap sebagai tipe yang paling ideal karena guru tidak mendominasi tetapi juga tidak melepas kendali sepenuhnya. Nah, selanjutnya kita masuk ke jenis iklim berdasarkan sikap murid. Yang pertama, suasana kelas autokrasi yang biasanya muncul ketika guru otoriter bertemu dengan siswa yang pasif. Di kelas ini, semua keputusan ada di tangan guru, sementara siswa hanya mengikuti instruksi. Komunikasinya berlangsung satu arah dan siswa jarang diberikan kesempatan untuk bertanya. Kelas pun terasa aman, tapi tidak nyaman bagi perkembangan berpikir siswa. Selanjutnya ada suasana laissez-faire. Di tipe ini, siswa justru menjadi pihak yang lebih dominan dan guru hampir tidak memberikan arahan. Di sini anak-anak bebas melakukan aktivitas apapun, tapi sayangnya itu membuat kelas tidak fokus, kegiatan sering tidak terkontrol, dan pembelajaran berjalan dengan kurang efektif. Nah, yang terakhir adalah suasana kelas demokratis.
yaitu suasana yang paling seimbang, di mana guru dan siswa itu sama-sama berperan aktif. Guru memberikan arahan, tapi tetap memberi ruang bagi siswa untuk berdiskusi, bertanya, dan mengambil keputusan. Kelas seperti ini terasa hangat, partisipatif, dan tetap teratur. Jenis ini adalah suasana yang paling dianjurkan karena mendukung pembelajaran yang nyaman dan efektif. Jadi secara keseluruhan, iklim kelas itu terbentuk dari bagaimana guru bersikap dan bagaimana murid merespon. Semakin seimbang hubungan dan perannya, maka semakin kondusif suasana belajar yang akan diciptakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi iklim kelas. Yang pertama ada faktor guru. Guru merupakan kunci utama pembentuk iklim kelas. Beberapa hal yang mempengaruhinya antara lain gaya mengajar dan kepemimpinan guru, sikap dan kepribadiannya, serta cara berkomunikasi dengan siswa. Guru yang bersikap ramah, adil, dan terbuka akan membuat suasana kelas menjadi aman dan menyenangkan. Selain itu, guru juga perlu tegas dalam menerapkan aturan agar kelas tetap disiplin, namun tanpa membuat siswa merasa takut. Yang selanjutnya ada faktor siswa. Nah, iklim kelas juga sangat dipengaruhi oleh perilaku dan interaksi antar siswa, seperti motivasi belajar, kedisiplinan, rasa tanggung jawab, serta kerjasama antar teman yang akan menentukan suasana di dalam kelas. Jika siswa saling menghormati dan mendukung, suasana belajar akan terasa lebih nyaman dan kondusif. Yang selanjutnya ada faktor lingkungan fisik kelas. Lingkungan yang bersih, rapih, dan nyaman akan membantu terciptanya suasana belajar yang positif. Misalnya, pencahayaan yang cukup, sirkulasi udara yang baik, serta penataan meja dan kursi yang rapi. Dekorasi kelas yang menarik, seperti poster edukatif atau pajangan hasil karya siswa itu sendiri, juga bisa meningkatkan semangat belajar siswa. Yang selanjutnya ada faktor sosial dan emosional. Iklim kelas yang positif akan terbentuk jika ada hubungan yang baik antara guru dan siswa, serta antar siswa itu sendiri. Seperti saling menghargai, saling percaya, dan tidak ada perundung menjadi kunci utama. Selain itu, penting juga adanya dukungan emosional bagi teman yang mengalami kesulitan belajar. Yang selanjutnya ada faktor manajemen kelas dan aturan. Aturan yang jelas, adil, dan disepakati bersama akan membantu menjaga ketertiban kelas. Guru juga harus pandai mengelola waktu, mengatur kegiatan belajar, serta memberi penghargaan atas usaha siswa agar mereka tetap termotivasi. Yang terakhir ada faktor kurikulum dan metode pembelajaran. Materi pelajaran sebaiknya relevan dengan kehidupan siswa dan disampaikan dengan berbagai metode yang menarik seperti diskusi, proyek, eksperimen, atau permainan edukatif. Dengan begitu, siswa dapat berpartisipasi aktif, merasa dihargai, dan pembelajaran menjadi lebih bermakna. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa iklim kelas dipengaruhi oleh banyak faktor mulai dari guru, siswa, lingkungan fisik, hubungan sosial, manajemen kelas, hingga cara mengajar. Jika semua faktor ini berjalan dengan baik, maka suasana belajar akan terasa lebih menyenangkan dan tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan maksimal. Selanjutnya ada tujuan dan peran guru dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif. Tujuan iklim kelas yang kondusif menurut Probi tahun 2006 dan Wolfvolk tahun 2016 yaitu pertama menumbuhkan rasa aman dan nyaman bagi siswa dalam belajar, lalu meningkatkan motivasi dan partisipasi aktif, lalu mengembangkan hubungan sosial yang positif, menjaga kedisiplinan tanpa tekanan, serta meningkatkan efektivitas pembelajaran dan hasil belajar. Peran guru dalam menciptakan iklim kelas yang kondusif menurut Emer Everson tahun 2013 yaitu pertama, model sikap positif, yaitu guru harus sabar, empati, dan konsisten. Lalu sebagai fasilitator suasana belajar dengan menciptakan aktivitas menarik dan kolaboratif. Lalu membimbing emosi siswa dengan cara membantu siswa mengelola emosi dengan cara yang baik. Lalu ada menegakkan aturan yang adil, yaitu dengan menegakkan disiplin tanpa harus menakut-nakuti.
lalu sebagai penyemangat dan pemberi dukungan, yaitu seperti memberikan pujian atas usaha siswa. Baik, selanjutnya ada ciri-ciri iklim kelas yang kondusif. Ciri-ciri iklim kelas yang kondusif bisa dilihat dari yang pertama, yaitu hubungan guru dan siswa harmonis. Yang kedua, siswa merasa aman dan nyaman. Ketiga, komunikasi dua arah berjalan dengan baik. Keempat, adanya rasa saling menghormati antar siswa. Kelima, disiplin tetapi tidak mengekang. Keenam, lingkungan fisik bersih, rapi dan menarik. Ketujuh, siswa aktif dan berpartisipasi dalam pembelajaran. Yang terakhir, guru memberi dukungan dan penghargaan. Nah, selain ciri-ciri iklim kelas yang kondusif, di sini juga ada manfaat iklim kelas yang kondusif. Yang pertama, bisa meningkatkan motivasi dan semangat belajar siswa. Kedua, meningkatkan hasil belajar dan pemahaman konsep. Ketiga, membentuk sikap saling menghargai dan tanggung jawab. Keempat, menumbuhkan rasa percaya diri dan keberanian mengemukakan pendapat. Kelima, mengurangi masalah, perilaku, dan konflik antar siswa. Keenam, mendorong kreativitas dan inovasi dalam belajar. Yang terakhir, bisa meningkatkan efektivitas dalam pengajaran guru. Jadi kesimpulannya adalah iklim kelas itu adalah suasana belajar yang terbentuk dari interaksi guru, siswa, dan lingkungan kelas. Iklim kelas dipengaruhi oleh sikap guru dan sikap siswa. Ketika kedua aspek ini berjalan positif, maka tercipta iklim kelas kondusif yang ditandai dengan rasa aman, hubungan yang harmonis, fokus belajar, dan meningkatnya partisipasi. Iklim kelas yang baik dapat memberikan manfaat yang besar bagi kenyamanan, motivasi, dan hasil belajar siswa, sehingga pengelolaan kelas efektif sangat bergantung pada kualitas interaksi guru dan siswa. Baik, teman-teman, terima kasih banyak atas perhatiannya, dan mohon maaf juga apabila ada kesalahan dalam materi yang kami ambil ataupun dari kata-kata yang sudah kami ucapkan. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.